Oke, baik teman-teman, kita masuk ke menu selanjutnya, lalu itu lebih tepatnya submenu di sini transaction invoice. Jadi fungsi submenu ini untuk melakukan update pembayaran invoice yang dilakukan secara manual ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada customer yang masih belum move on gitu ya untuk menggunakan pembayaran melalui payment gateway. Nah, jadi yang masih manual gitu ya, baik manual secara cash, uang cash gitu ya, ataupun secara transfer ke rekening uh, para owner gitu ya, rekening pribadi owner. Jadi kita nanti harus update teman-teman invoice-nya tetap gitu ya, agar nanti tercatat di cash flow-nya juga gitu ya, agar kita juga bisa tahu ya invoice mana yang sudah bayar atau belum, dan juga agar customer tidak terisolir gitu ya. Jadi uh, kita masuk teman-teman ke menu paid manual gitu ya, manual paid gitu ya, tapi sebelumnya kita cek dulu atau kita cari dulu invoice mana yang akan kita mau kita update gitu ya. Kita masuk ke menu invoice untuk melihat invoice-nya. uh, di sini kita ambil yang paling atas aja teman-teman, kode invoice-nya ini sidik test, nama customernya gitu ya, nominalnya 155.000. Kita masuk lagi ke transaction invoice, kita masuk ke manual paid gitu ya, namanya sidik test tadi. Terus invoice-nya di sini, nah di sini ada dua teman-teman, invoice yang belum terbayar ya. Jadi yang muncul di sini tuh hanya invoice yang belum dibayarkan saja atau belum lunas ya teman-teman. Tadi kita pilih yang September ya teman-teman, kita pilih yang September. Nah nominalnya 155.000. Nah sebelum masuk ke sini teman-teman, kita cek dulu di menu transaction gitu ya. Kita masuk ke transaction dulu agar kita tahu bahwa catatan keuangannya bisa masuk atau tidak gitu ya. Di sini belum ada ya teman-teman ya. Ini masih min 155. Nah, kita masuk ke sini teman-teman, kita force paid ya, artinya melakukan pembayaran secara manual. Nah, di sini attempt to ready property ID on null, ini karena teman-teman nanti kalau misalkan mengalami hal seperti ini, karena di PPOW, di menu PPOW-nya itu belum ada data PPOW-nya teman-teman. Makanya dia error gitu ya. Jadi si customer ini kalau di menu PPW-nya belum ada PPW-nya, itu dianggap customer kayak customer bodong lah. Jadi dia nggak mau ngecek ke mikrotiknya kok nggak ada gitu. Jadi dia bayar invoice untuk apa nih gitu ya. Sedangkan layanannya aja tidak terdaftar gitu ya. Jadi kita coba buat lagi ya teman-teman, di sini coba buat di menu invoice ini, kita cepet aja biar waktunya tidak kepanjangan ya. Ini semuanya opsional, sisanya teman-teman kita pilih aja dulu. Oke, ini sidiknya sudah ada gitu ya, sudah muncul. Kita balik lagi ke transaction invoice teman-teman, kita masuk ke manual paid, kita cari sidik test gitu ya. Nah kita pilih invoice nya lagi September yang tadi belum berhasil, lalu kita klik force paid gitu ya. Nah ini dia ke processing. Nah invoice paid sukses, jadi invoice nya sudah update lunas gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di menu invoice gitu ya, nah ini sudah lunas, is paid nya lunas. Kalau kita masuk ke menu transaction gitu ya, yang satu nah, jadi 0 tadi kan min 155 ya, jadi 0 artinya sudah terupdate di sini teman-teman. Nih lihat, nah ini paid test gini ya, invoice nya kodenya ini yang di barusan kita update. Jadi sudah masuk nominalnya sekian dan tercatat otomatis di menu transaction ya teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan lagi di sini aktivitas atau menambahkan cash flow gitu ya. Itu nggak perlu lagi teman-teman. Jadi semua terintegrasi, baik invoice pembayaran secara manual maupun melalui pihak ketiga atau secara sistem gitu ya. Jadi semua sudah tercatat teman-teman. Nah, terus fitur yang lainnya teman-teman, di sini ada informasi lah, lebih ke informasi bahwa ketika ada customer yang memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran melalui metode apa, kita bisa tahu juga di sini ya detailnya teman-teman ya. Contohnya si Jun ini teman-teman, di sini ada 4-5 kali dia, 5 kali eh, apa namanya history untuk melakukan pembayaran ya. Jadi yang dibayar satu kali. Yang pertama dia pilih Alfa gitu ya, kemudian dia ganti ke BNI gitu ya, kemudian dia ganti lagi ke Alfa,
kemudian ganti lagi ke kris, dan terakhir cash yang diupdate secara manual gitu ya. Jadi ada historinya di sini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada customer yang bayar melalui apapun, kita tahu di sini ya teman-teman, ada historinya. Berapapun dia milih metode pembayaran, berapa kali pun kita juga bisa tahu ya teman-teman. Jadi detailnya kurang lebih ada di transaction invoice ini ya teman-teman. Jadi nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fitur transaction invoice-nya. Nanti kita akan lanjutkan ke fitur atau menu selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih.